Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Igasari. Saya mahasiswi UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan membagi tips kepada teman-teman semua bagaimana caranya supaya lulus KKN Kebangsaan, KKN Bersama, dan KKN Serumpun Melayu. Sebelum itu, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Sebelum saya membagi tips, saya ingin membagi pengalaman kepada teman-teman semua. Gimana sih Kak kemarin bisa lulus gitu? Nah, pada tahun 2021, KKN Kebangsaan dan KKN Bersama itu dituan rumai oleh Universitas Jambi. Sedangkan Serumpun Melayu dituan rumai oleh UIN Imam Bonjol di Padang. Nah, di UIN Suska Riau tahun 2021 ada 2 tahap seleksi. Yang pertama adalah seleksi berkas. Kak, berkas apa aja yang harus diterapkan di situ supaya kita lulus berkasnya? Yang pertama, sama persyaratannya semua. Pertama KTM. Yang kedua, fotokopi KHS kita. Yang ketiga ialah SK atau pernyataan yang menyatakan bahwasanya kita adalah organisasi atau kepengurusan. Nah, saya kemarin menerapkan SK Formadiksi, Forum Mahasiswa Bidik Misi. Itu yang pertama. Jika misalnya teman-teman ada organisasi HMJ, minta kepada HMJ-nya surat pernyataan yang ditandatangani dekan misalnya, atau organisasi lainnya. Itu boleh. Organisasi Kak, kalau organisasi oke. Kalau misalnya nggak punya Kak, minimal kepanitiaan dalam kegiatan itu penting. Yang ketiga apa Kak? Sertifikat prestasi non akademik, misalnya prestasi juara puisi, juara cerita inspiratif. Sertifikatnya itu akan diterapkan di dalam berkas tersebut. Sertifikat segala cabang lomba. Nah Kak, bagaimana jika kami punya sertifikat tapi tidak menang? Itu tidak masalah sama sekali, boleh. Yang penting ada niat kita mau berusaha. Jika semua itu ada, insya Allah jika ada keberuntungan pada kita bisa lulus. Itu sih tips dari kakak untuk di administrasi. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik semua, mulai dari sekarang masih ada kesempatan. Tahun depan, tahun 2022, insya Allah jika tidak ada kendala, KKN Kebangsaan dituan rumai oleh Maluku Utara. Masih ada kesempatan buat adik-adik mengikuti perlombaan yang ada di media sosial misalnya. Jangan jauh-jauh, jangan cari yang mahal. Kalau kakak ikut lomba, kalau saya ikut lomba, yang pertama saya lihat sesuai dengan basic ya misalnya. Yang saya lihat tuh biaya pendaftarannya. Kalau ada yang gratis saya ikutin, kenapa tidak gitu kan? Dapat, mau menang mau kalah terserah. Yang penting dapat sertifikat, dapat pengalaman, dapat relasi. Yang kedua, ikutilah perlombaan-perlombaan yang uang pendaftarannya murah. Dengan budget 30.000 ke bawah tuh udah murah banget gitu kan. Ikuti saja. Masih ada kesempatan sampai di bulan bulan 6 tahun depan. Masih ada kesempatan adik-adik buat berusaha mengumpulkan persyaratan berkasnya seperti itu. Untuk tahun 2021 persyaratannya hanya itu administrasi, dan nanti ketika lulus ada di proses wawancara. Nah, di proses wawancara Kak, apa aja yang akan ditanya? Jadi kami kemarin itu ada dibagi 4 ruangan di BISA ya. Setiap penguji itu beda-beda pertanyaannya. Tapi saya mencari informasi dan mengumpulkan data-data dari teman-teman. Beberapa pertanyaan ialah yang pertama, kalau saya sendiri yang ditanya itu seputar kebangsaan, tentang Pancasila misalnya. Kita suruh bacakan teks Pancasila, ada teman-teman tuh yang grogi gitu ya, nervous gitu. Pancasila. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang wilayah Jambi itu bagaimana? Suku apa aja yang ada di sana? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, tentang moderasi beragama. Apa pendapatmu tentang moderasi beragama? Itu ditanya. Setiap teman-teman, setiap penguji moderasi beragama itu ada. Jadi pertanyaannya tuh ada umum, ada kebangsaan, ada agama, ada 3. Yang tentang agama paling tentang khilafah. Contoh pertanyaan misalnya, bagaimana pendapatmu tentang
seseorang yang memakai celana cingkrang, atau bagaimana pendapatmu tentang orang yang memakai doa kunut pada sholat subuh gitu. Itu yang ditanyanya. Dan apalagi Kak, kalau pas wawancara pertanyaannya gitu, biasanya kita masuk nih, ketuk pintu, jangan duduk dulu sebelum disuruh duduk. Biasakan senyum setelah disuruh duduk, santai. Nah ibunya mengetes kita untuk membaca Al-Quran. Nah membaca Al-Quran, ada yang disuruh kamu bisa surat ini? Oh bisa Bu, coba bacakan. Langsung kayak gitu. Ada yang langsung baca Al-Quran. Setelah itu disuruh baca doa. Misalnya contoh pertanyaannya, jika kamu nanti ditunjuk oleh tim kamu untuk membaca doa, silahkan, ibu ingin mendengar doa apa yang ingin kamu sampaikan, katanya kayak gitu. Nah pertanyaan kedua yang ketiga yang paling penting ialah program kerja. Jadi tahun kemarin itu temanya tentang agroteknologi. Nah ibunya tanya, Asti, jika kamu ditempatkan di Jambi dan dinyatakan lulus nanti, program kerja apa yang akan kamu buat di sana? Nah, adik-adik harus membuat program kerja sesuai tema dan sesuai dengan keadaannya. Untuk apa? Kayak mana caranya, Kak? Kan kami belum tahu, kami belum pernah ke sana. Adik-adik searching di Google. Misalnya di Maluku Utara itu potensinya apa? Sumber dayanya apa gitu. Kalau di Jambi karena mayoritas di sana adalah kelapa sawit. Jadi, maaf ya sampai batuk-batuk. Jadi Kakak buatnya kemarin adalah ekonomi kreatif. Ini cara menjawab Kakak. Baik Ibu, jika Asti lulus nanti, Asti akan merekomendasikan program kerja yang Asti buat ialah ekonomi kreatif. Kenapa dikatakan ekonomi kreatif? Karena kita akan menghasilkan pundi-pundi uang dari hal-hal yang sepele. Mayoritas penduduk di Jambi adalah petani. Mereka menghasilkan uang dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit tidak hidup dengan begitu saja, Bu. Ada kalanya dia mati dan ada kalanya dia tua. Jadi, ketika dia tua, usahakan kita menanam tanaman baru. Dan yang tuanya ini kita tebang pohonnya. Nah, pelepahnya bisa kita jadikan pupuk organik untuk kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua ialah dari sapu lidinya. Sapu lidi bisa kita gunakan untuk pribadi sendiri misalnya, atau kita bersihkan dan lidi-lidi tersebut bisa dijual ke warung-warung terdekat misalnya. Nanti kita akan bekerja sama dengan ibu PKK setempat untuk kerajinan dari lidi sawit tersebut. Bisa untuk dijual langsung ya. Bisa juga dibuat kerajinan tangan seperti piring. Karena pada zaman pandemi sekarang orang pesta itu jarang yang mau mencuci piring dikarenakan takut pecah dan segala macam. Jadi piring dari lidi adalah alternatif yang sangat baik. Memang sepele, tetapi jika diperjualbelikan ini sangat bisa membuat keuntungan untuk desa tersebut. Kau bilang kayak gitu. Terus Asti selain dari lidi apalagi gitu. Nah, selain dari lidi ialah kelapa sawit tersebut bisa dijadikan gula merah. Jadi Kakak searching dulu di sana itu apa sih yang ada kayak gitu, sawit ternyata Kak bisa dijadikan gula merah. Gimana caranya? Oh begini Bu, caranya begini. Pokoknya gimana caranya kita meyakinkan ibu itu bahwasanya program kita layak untuk diterapkan di sana. Ibarat kita ingin menjual barang. Jadi bagaimana cara barang ini tuh laku sama ibu itu? Kita yakinkan terus mereka. Nah itu program kerja unggulan Kakak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pinang. Jadi mayoritas di sana itu banyak sekali pinang merah. Nah kakak bilang ke ibu itu, saya ingin membuat suatu kopi berdasarkan pinang merah. Pinang merah biasanya tersebar luas di jalan begitu saja. Mereka tidak tahu fungsinya. Alangkah bagusnya ini kita kembang biakan. Ya Kakak kasih tahu lah khasiat pinang merah itu apa segala macam. Jadi kita bicara itu berdasarkan fakta kepada mereka supaya mereka yakin. Itu sih kalau untuk program kerja khusus dari kita. Tips dari Kakak, carilah sumber daya apa sih yang dihasilkan di wilayah adik-adik nanti jika
KKN. Yang kedua, program kerja pendukung tuh bakal ditanya. Oh iya Bu, saya punya program kerja pendukung. Ada Asti, kata ibunya. Ada Bu, apa contohnya? Misalnya lomba kebersihan kamar mandi Bu, atau lomba KKN Go to School Bu, atau safari Ramadan Bu, atau kalau misalnya pas di bulan Ramadan segala macam. Itu sih kalau ketika wawancara itu sangat penting. Tadi pertama tuh tentang kebangsaan ya, udah. Tentang pertanyaan umum itu sekilas tentang suku apa segala macam kayak gitu. Terus tentang agama, program kerja sejauh ini tuh itu aja sih. Kalau temen kakak bahkan ada yang ditanya tentang jika kamu nanti ditempatkan di kelompok yang non muslim, bagaimana pendapatmu? Bagaimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Kayak gitu. Itu ditanyakan. Dan ada pertanyaan juga, jika nanti masyarakatnya tidak menerima kamu, menurut kamu apa? Nah, kayak gitu ada juga. Jadi buat adik-adik semua, persiapkan dari sekarang semua persyaratan administrasinya. Bismillah, dengan penuh keyakinan. Insya Allah nanti tahap ke wawancara. Tapi untuk tahap sekarang tuh siapkan dulu lah semua berkas-berkasnya gitu kan. Kalau udah wawancara tuh udah aman. Intinya santai aja. Terus jalin komunikasi dengan kakak-kakak senior gitu. Karena tahun kemarin rata-rata banyak dari forma diksi. Dan saya sendiri dengan hati ikhlas akan membantu adik-adik untuk menjawab, untuk berbagi pengalaman nanti di WA. Nomor WA saya 0823 9041 8311. Enak banget, keuntungan kita ada di sana gitu. Kita banyak pengalaman ya, pengalaman yang tidak diduga-duga gitu. Dapat fasilitas gratis dari kampus, dapat relasi, dapat teman, dapat saudara baru di sana. Relasinya gimana, Kak? Enak ya Kak kalau dapat teman dari luar. Ya enak banget, kita punya saudara di sana jadinya. Jadi ketika nanti misalnya mereka buat acara nih, dari anak Aca tuh buat acara, Asti, aku buat acara ini, daftar dong, nanti aku kasih golden ticket. Jadi tanpa melalui seleksi berkas, kita bisa lulus langsung di kampus mereka. Itu namanya relasi. Jadi mulai dari sekarang siapkan berkasnya. Mungkin hanya itu sekedar pengalaman yang saya berikan. Semoga bisa membantu adik-adik semua. Yang belum subscribe, jangan lupa